Baik yang saya hormati Pak Ketua Program Studi Penjas Kesrek beserta seluruh staf dosen yang mungkin berkenan hadir di kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu alumni FKIP, lebih khusus adalah program studi Penjas Kesrek, baik yang mungkin saya yang paling senior ya. Kalau dilihat dari tahun angkatan, ya saya yang paling senior. Kalau dilihat dari program terdahulu, memang saya termasuk yang di belakang. Tapi kalau dilihat dari angkatan tahun sarjana, maka saya orang pertama yang sarjana di program studi Penjas Kesrek yang dulu disebut sebagai program studi pendidikan olahraga. Namun demikian, saya tetap menyapa para senior semua, senior dari usia, dan juga adik-adik baik guru Penjas di seluruh wilayah NKRI, terutama di Maluku ini. Kalau lebih khusus lagi sebenarnya ada SBT dan Buru. Tapi kalau dilihat hari ini sepertinya semuanya dari Kota Ambon ya. Mudah-mudahan dari daerah lain akan segera menyusul kabupaten yang lain ya. Sama Papua ada Kabupaten Sorong. Oh iya, selamat bergabung orang Sorong, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Ini kayaknya harus diabsen dulu ini ya. Seram ada ya? SBB. Itu sekretaris desa siap. Oh, ini Ibu Rosvina Makahiti dari SBB kah? Sorong Pak, kami di Sorong. Wah, luar biasa. Ini baru luar biasa ini. Ibu Lesbasa? Sorong juga itu Pak. Waduh, ini lebih hebat orang-orang Sorong ini, lebih lebih energik ini. Dari SBT ada? Ada Pak, Wah. SBB. Oh, SBB, SBT. Mudah-mudahan dari Pulau Buru juga ada. Ini Bung Andi dari mana ini? Dari SBB Pak. Oh, SBB. Ini ada Bapak Ibu Alvin Sopakoli. Tes. Ini Jacqueline ya? Parinusa ya? Bapak. JJ ya? Sorong tuh Pak, Sorong lebih jauh daripada kami. Wow. Maibrat itu Pak, Maibrat. Ya, baik. Ada Ibu Yoke kah bukan? Ibu Ona kah bukan? Bukan ya? Ada di Kota Ambon Pak Buce dan teman-teman, ada senior juga Ibu Ellen, ada Ibu Fani, ada Ibu Tine ya. Pak Watu Melawar ini sepertinya KKT ya. Pak Watu Melawar hadir kah? Baik, kepada ketong semua saja, salam olahraga. Jaya. Ya. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat tuntunan tangan kasih-Nya, maka kegiatan hari ini FKIP Majang mengajar tanggal 27 Juli ya, 27 Juli tahun 2021 ini, meskipun dalam jumlah kapasitas kita yang masih sangat terbatas, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan
bahwa kegiatan ini bisa terselenggara di hari ini. Sebelum saya menyampaikan arahan singkat, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dekan karena satu dan lain hal beliau tidak sempat hadir dan beliau mengutus saya untuk memberikan arahan di hari ini. Intinya bahwa FKIP hari ini, ya, FKIP saat ini memiliki tiga program andalan yang di dalamnya itu otomatis ada FKIP mengajar, ada FKIP meneliti, dan FKIP mengabdi. Ketiga program ini sementara menjadi program andalan yang dilakoni oleh para penggawa FKIP saat ini. Kegiatan hari ini pun merupakan sesi kedua setelah sesi pertama itu sudah diselenggarakan pada tanggal 3 Juni yang lalu, yaitu dilakukan terhadap 8 program studi dalam lingkup FKIP yang rata-rata mereka di sesi 1 itu adalah yang sedang mempersiapkan program studi mereka untuk akreditasi. Kegiatan hari ini FKIP mengabdi hari ini juga melibatkan 8 program studi yang tersisa, karena di FKIP itu memiliki 16 program studi, 4 jurusan. Jadi masing-masing hari ini itu bukan hari ini ya, maksudnya sejak sesi kedua ini diselenggarakan sejak tanggal 21 kemarin. 21 sampai 30 Juli. Dan kita Penjas Kesrek itu kebagian hari ini tanggal 27. Jadi tanggal 21 itu kalau tidak salah ada sejarah, ya, program studi sejarah, kemudian bahasa Inggris, ya, lalu ada geografi, ekonomi, ya, BK, administrasi pendidikan, PLS, dan Penjas. Jadi kita ini sudah masuk dalam edisi kedua, yaitu dari 21 sampai 30 Juli. Kegiatan ini saya sambut positif, terutama kepada kita orang-orang Penjas di hari ini. Bagaimanapun boleh dikatakan bahwa hingga saat ini kita mungkin sangat minim komunikasi dengan para alumni. Ya. Hasil kajian secara nasional bahwa ditinjau dari sisi mutu, ya, maka Maluku ini termasuk 3 paling rendah dari bawah. Artinya bahwa kita tertinggal dalam sisi mutu dan kualitas pendidikan. Jadi kalau kita nomor 3 dari bawah, berarti kita juga termasuk tertinggal dari beberapa wilayah di baik wilayah tengah maupun wilayah timur. Nah, ini tentu saja menjadi tanggung jawab kita ke depan untuk memperbaiki situasi ini. FKIP itu hanya merupakan sarana, alat, ya, yang bisa kita gunakan untuk bisa meningkatkan paling tidak kapasitas, kualitas daripada
mutu pendidikan di wilayah Maluku ini. Kalau kita mengacu kepada era ya industri 4.0, 4.0, 4.0, bahkan sudah 5.0. Kualitas yang kita harap dari lulusan kita, anak-anak asuh kita, anak-anak didik kita, yaitu mereka paling tidak menjadi lulusan yang kritis, lulusan yang kreatif, inovatif, lalu kemudian yang hampir saja kita tertinggal sebagai pengajar adalah menguasai literasi digital. Hal ini karena di zaman ini, di era ini, kita hampir saja kehilangan momentum bahwa kita lahir di era yang bukan era digital semestinya. Sehingga kalau kita memahami literasi digital dan kita bandingkan dengan sekarang, itu anak-anak PAUD saja itu sudah dengan gadget, sudah dengan menguasai literasi digital, dan mereka bahkan lebih hebat dari kita. Anak-anak SD, anak-anak SMP, ya, apalagi SMA, dan kita semua sebagai pengayom mereka. Maka pembangunan pendidikan di wilayah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab guru, juga tanggung jawab siswa. Kemudian yang paling penting adalah program dan kemudian sistem yang dibangun. Ya, kita berusaha dari kampus hanya bisa untuk memfasilitasi. Program hari ini tidak bisa memberikan sesuatu yang luar biasa kepada adik-adik, kakak-kakak, senior-senior, kalau yang ada, Bapak Ibu guru semua. Tetapi paling tidak mungkin saya menyarankan kepada Kaprodi, Bapak Ketua Program Studi, agar mungkin nanti dalam penyampaian materi jangan yang terlalu formal-formal. Kalau bisa mungkin lebih banyak menggali, mendiskusikan berbagai persoalan lapangan yang mungkin belum sempat teratasi, sedang dihadapi, pernah dihadapi, atau juga mungkin yang akan dihadapi ke depan. Para alumni kita yang ada di seluruh wilayah Maluku ini, tentu mereka lebih banyak menguasai di lapangan. Para guru-guru yang senior-senior ini, sehingga kemarin di dalam WA Group Isorapati, Ikatan Sarjana Olahraga Alumni Unpati, itu sudah saya mencoba untuk menggugah hati para senior yang ada. Marilah kita membangun diri kita masing-masing, terutama organisasi kita, sehingga pada intinya kita akan membangun pribadi kita secara lebih baik. Kita terutama, saya tidak tahu mungkin semua yang ada di grup ini, ya tentu saja mungkin 100% adalah alumni Penjaskes Ambon. Kalau ada yang bukan, saya mohon maaf. Tapi sejauh yang saya lihat, sepertinya kita semua ini adalah anggota Isorapati, ya, Ikatan Sarjana Olahraga yang otomatis lulus dari Unpati. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, sehingga kemarin saya mencoba untuk menggugah melalui WA Group. Saya ingin memberdayakan, saya kepingin untuk memberdayakan kita semua. Ya, jangan lagi berfokus ke kampus. Mungkin kampus sebagai antara saja, sasaran antara kita. Tetapi mungkin para senior atau juga adik-adik yang memiliki kompetensi baik dalam berbagai cabang olahraga maupun berbagai aktivitas lainnya, terutama
tugas kita yang inti adalah membelajarkan. Marilah kita membawa program-program KKG, MGMP, MKKS, dan seterusnya itu ke dalam wilayah organisasi kita. Sehingga kemarin saya mencoba menggugah. Paling tidak, kalau bisa hari ini saya bisa dapat masukan dari Bapak Ibu semua. Gitu. Kita berdiskusi mengembangkan mutu tapi juga mengembangkan diri. Sehingga pada akhirnya siswa-siswa kita otomatis akan berkualitas baik. Silakan secara bergiliran saya mencoba memfasilitasi dari kampus melalui program-program alumni. Saya akan mencoba untuk mendiskusikannya dengan Pak Dekan atau juga mungkin Wakil Dekan 3 dan Wakil Dekan 1. Sehingga berbagai kegiatan pengembangan mutu pendidikan terutama bagi guru-guru Penjas ini bisa kita gunakan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Kapan lagi kita ini atau adik kakak senior yang ada di Isorapati atau adik kakak senior dan junior juga yang memiliki kompetensi baik itu bisa menjadi narasumber di mana-mana. Kalau bisa, sebelum kita menjadi narasumber di mana-mana, marilah kita berbagi ilmu di dalam grup kita. Jadi siapa saja yang kita anggap atau punya lisensi untuk bisa memberikan masukan, baik itu olahraga pendidikan, mungkin juga olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga kesehatan, dan lain sebagainya, termasuk olahraga tradisional itu. Saya lihat itu Bung Jemi itu di ketua KPOT. Paling tidak ini semua merupakan aset. Dan marilah aset itu kita kembangkan paling tidak melalui wadah kita dulu. Wadah Isorapati ini semakin hari semakin banyak, dan saya berharap bukan menjadi semakin kecil, tapi menjadi semakin besar. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan dan organisasi ini berjalan baik, maka kita upayakan ada reorganisasi. Jadi ke depan ini ya mungkin kami ini hanya bisa untuk memantau adik-adik itu untuk mengambil alih organisasi ini. Dan selanjutnya ada komunikasi intensif yang dibangun dengan semua pihak termasuk dengan perguruan tinggi. Saya kepingin besok kita mungkin, ini sekarang masih COVID, tetapi tidak berapa lama lagi akan Natal. Mungkin itu momen yang terdekat. Kita berharap COVID akan segera berakhir, PPKM mungkin lebih sedikit dilonggarkan, sehingga di momen terdekat ini saya mengajak kita semua untuk terlibat menyelenggarakan baik Muslim maupun Kristen dan juga mungkin ada yang agama lain. Kita mulailah membangun dari Natal ya. Kita bikin Natal alumni. Dan dari situ kita membangun komunikasi yang intensif sehingga pada akhirnya kita mendapatkan juga para alumni yang berkualitas baik, punya integritas yang baik, sehingga mungkin sudah selayaknya kita menyerahkan organisasi ini kepada siapa yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik, terutama loyalitas ya. Kegiatan yang saya sudah lemparkan ke grup, belum ada tanggapan balik siapa panitia penyelenggaranya. Saya sudah menyerahkan kepada Ketua Sekretaris Isorapati, Pak W. Mapusa. Mudah-mudahan kalau tidak mau ribet dengan membentuk panitia, ya kalau bisa langsung saja menunjuk mungkin 3 orang sebagai narasumber dulu.
Lalu materi apa yang disajikan? Pak Buce kemarin sudah mengusulkan untuk memulai dari olahraga pendidikan. Silakan saja. Mungkin juga bisa dibawa hal-hal yang terkait dengan KKGM, GMP, itu bisa dibawa ke arena ini sehingga kita bisa saling membantu berkolaborasi, terutama kepada saudara-saudara kita yang tidak terlalu beruntung seperti kita yang berada di kota. Banyak saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T. Tentu mereka tidak seberuntung kita, karena mereka diperhadapkan pada lingkungan yang tidak terlalu bersahabat, terutama dari sisi pemanfaatan media. Ada program-program kunjungan-kunjungan ke home visit itu ya, ke rumah dan segala macam. Program-program itu mungkin bisa dibahas di dalam organisasi kita, gitu. Sehingga pada akhirnya ya kita semua berpikir kritis, kreatif, inovatif ya, sehingga bisa membesarkan diri kita, terutama organisasi Surapati sebagai fasilitas yang bisa kita manfaatkan dan sebagai media antara alumni dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian hal lain yang saya anggap positif dari program ini, kita bisa mendapatkan berbagai masukan yang mungkin selama ini tidak bisa tercover secara langsung atau tidak bisa tersampaikan secara langsung oleh para alumni kepada fakultas. Nah, momen ini bukalah ruang itu untuk berdiskusi, sehingga banyak hal yang mungkin bisa kita tangkap untuk kita menyiapkan program apa yang akan tepat untuk pengembangan diri. Di sisi lain, kita para guru ini, guru penjas terutama, tentu menghadapi program lain, menghadapi problem yang lain, yaitu ada juga uji kompetensi guru. Marilah kita saling bertukar informasi, tidak sebagai atasan dan bawahan, tidak juga sebagai orang yang hebat dan orang yang kurang hebat, tetapi mari kita membuka diri kita masing-masing untuk saling memberi dan menerima, mengkritisi dan juga dikritisi, sehingga pada akhirnya kita menjadi guru yang profesional. Mungkin banyak hal juga yang akan dikaji terkait dengan program persiapan menghadapi uji kompetensi guru ya, dan segala macam. Itu hal yang bukan saja dihadapi oleh para sarjana olahraga atau pada para alumni olahraga ini, tetapi dihadapi dan dialami oleh hampir seluruh alumni di mana saja kita berada. Beberapa waktu lalu saya sudah juga membuka beberapa kegiatan yang sama di biologi dan segala macam dan mendapat masukan yang hampir sama. Kita berharap paling tidak ya, ini bukan sarana untuk meningkatkan kompetensi, tapi paling tidak ini merupakan momentum yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mengembangkan diri, sehingga pada akhirnya kompetensi diri kita pun akan meningkat, dan pada akhirnya menularkan itu kepada anak-anak didik kita, dan pendidikan di wilayah Maluku itu tentu saja akan menjadi lebih baik. Ya. Agenda lain yang juga menjadi penting bagi FKIP adalah bahwa melalui program ini ada semacam silaturahmi, feedback, dan ada semacam silaturahim antara kampus dan alumni. Hampir semua program studi di FKIP, bukan cuma penjas, itu kehilangan jejak alumni. Dan saya juga menjadi heran,
Karena hampir setiap tahun, ya, saya juga menjadi heran karena hampir setiap tahun itu ada anggaran yang diminta oleh program studi untuk mengidentifikasi para alumni. Tetapi hampir semua alumni, bukan hampir semua alumni, hampir semua program studi itu tidak pernah melaporkan hasil identifikasi dari program studi mereka itu seperti apa. Gambaran tentang alumni itu seperti apa. Saya lihat juga uang alumni itu banyak di kampus. Bahkan ada alumni kita itu sudah turun sampai ke 11 kabupaten kota untuk mengidentifikasi dan berbagai program lainnya. Tapi sampai hari ini kami pimpinan FKIP belum mendapatkan satu laporan pun. Ya kalau ada ya saya mohon maaf, tapi setahu saya belum mendapatkan. Atau WD3 itu juga sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap mahasiswa dan alumni, itu belum pernah mendapatkan laporan tentang bagaimana perkembangan alumni di kabupaten kota, di 11 kabupaten kota ini. Ya saya berharap pengurus alumni FKIP di kampus kita ini ya memanfaatkan anggaran alumni yang ada di FKIP itu sebaik-baiknya untuk program kemaslahatan alumni. Saya melihat ada sesuatu yang aneh dengan organisasi alumni ini. Bahkan sekarang sudah kadaluarsa. Mungkin sudah 2 tahunan kadaluarsa. Tidak ada lagi, belum ada sampai sekarang musda untuk bagaimana memperbaharui alumni. Jadi ini sekat yang ada antara alumni dan termasuk pengurus alumni di FKIP ini, ya, dan FKIP sendiri. Yang mudah-mudahan nanti WD3 akan segera, ya, memperbaharui organisasi ini, mendorong supaya program-program kegiatan alumni itu bisa segera, kegiatan-kegiatan alumni itu bisa segera terrealisasi dengan baik. Saya mendorong kepada halo. Bisa dengar kah? Dengar Pak. Oh iya, mohon maaf karena banyak speaker yang aktif. Ibu Tine speakernya masih aktif. Ya. Saya sampai di mana tadi? Karena saya melihat kode untuk menyampaikan materi di gambar saya itu kadang muncul, kadang hilang, sehingga saya khawatir apa yang saya sampaikan tidak didengar. Mudah-mudahan bisa didengar ya. Harapan saya dalam jangka waktu dekat organisasi alumni itu akan dibenahi. Ya. Terkait dengan itu, maka saya menyarankan kepada basudara semua para sarjana olahraga yang ada di wilayah Maluku, terutama di kota Ambon, untuk rajin-rajinlah mengecek, mengikuti perkembangan itu, sehingga basudara-basudara sarjana olahraga ini bisa menjadi pengurus, terlibat sebagai pengurus, sehingga ada kepanjangan tangan dari orang-orang olahraga di dalam alumni itu. Dalam jangka waktu dekat, kami akan segera memfasilitasi agar musda segera terlaksana. Banyak duit yang sudah digunakan untuk alumni itu yang menurut hemat saya tidak efektif, tidak efisien, tidak bisa terlaksana dengan baik. Paling tidak kami akan juga memanggil atau mengundang, ya, kalau bahasa halusnya mungkin kita akan mengundang pengurus alumni yang ada untuk segera
menyiapkan musda, termasuk mungkin melaporkan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan alumni. Meskipun tidak seyogianya kepada pimpinan, tetapi paling tidak di dalam musda itu harus terlaporkan secara rinci. Jadi sekali lagi saya mengharapkan keterlibatan Bapak Ibu para sarjana olahraga ini untuk bisa terlibat aktif, mudah-mudahan bisa juga sebagai bagian dari alumni ini dalam kepengurusan alumni, sehingga program-program antara baik itu fakultas, program studi jurusan maupun alumni itu bisa berada dalam satu koordinasi gerak yang sama. Paling tidak itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Marilah gunakan momen ini bukan sebagai pembelajaran yang edukatif, ya, pembelajaran yang begitu formal. Tetapi jadikan ini sebagai momen diskusi bersama dengan ketua program studi, sehingga pada akhirnya kami pimpinan fakultas mendapatkan masukan hal-hal apa yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita di lapangan, menjadi kendala, apa-apa yang diharapkan bisa FKIP ini berada di jalur mana yang bisa ikut membantu, sehingga seluruh aktivitas bisa berjalan baik dan ada kolaborasi positif antara kampus dan alumni. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Selanjutnya nanti akan dipandu oleh Pak Idris. Ya, mudah-mudahan Pak Idris banyak menggali selaku ketua program studi. Saya tidak tahu apakah ketua program studi Pak Idris didampingi oleh salah satu narasumber yang lain ataukah tidak. Tapi kalau tidak, maka Pak Idris saja saya kira sudah cukup untuk bisa memfasilitasi, ya, temu atau jumpa alumni ini melalui program FKIP Mengabdi, FKIP Mengajar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Selamat berdiskusi. Selamat untuk bertukar pikiran, berkolaborasi pikiran, berkolaborasi aktivitas, kegiatan, rencana, program, sehingga kedepannya kita akan menjadi satu wadah yang bisa terhubung dengan baik antara pihak fakultas dan alumni. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dari alumni di seluruh wilayah Maluku yang terlibat, saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada adik-adik, saudara-saudara kita di wilayah Papua, Sorong, mungkin Manokwari, Jayapura kalau ada. Terima kasih atas keterlibatan kalian semuanya. Saya cuma biasa melihat Ibu Makahiti sedikit aktif di grup yang di luar-luar sana, ya. Pak Watum Lawar juga sudah sering mengkritik kita. Pak Watum Lawar sudah sering menyampaikan apakah dosen-dosen di program studi itu masih hidup atau tidak. Karena sampai sekarang belum mampu untuk menyelenggarakan program S2, ya. Saya sendiri sebenarnya sebagai ketua, ya, ketua untuk menyiapkan S2 itu. Tetapi sudah kurang lebih 2 tahun saya tidak bisa produktif untuk itu. Dan kemarin saya sebenarnya sudah menyerahkan kembali kepada Pak Ketua Program Studi untuk menindaklanjutinya. Dan saya menyatakan saya tidak mampu karena saya hampir-hampir tidak berada di tempat. Tetapi saya heran juga, setahu saya itu Ibu Siti yang menjadi ketua. Ternyata tadi malam saya buka-buka SK itu, ternyata kok saya lagi yang ketua.
Jadi Pak Tias Watomlawar sebenarnya suaranya sudah didengar lama, dan program studi Penjas Kesrek sekarang sedang menghadapi dua agenda penting untuk membuka program studi yang baru. Di kampus itu Ibu Siti, tadinya saya pikir bahwa Ibu Siti menjadi ketua di kedua-duanya, ternyata tidak. Saya satu di S2 program studi, dan Ibu Siti itu ternyata di S1. Kita sedang menyiapkan program studi khusus untuk Penjas SD. Tetapi tentu saja itu masih pemikiran kami. Sekarang masih sementara menyiapkan itu. Kalau S2 itu sebenarnya sudah 3/4 jalan. Tapi kami waktu itu terkendala karena data-data kampus, data-data alumni itu bermasalah. Padahal untuk membuka program studi S2 itu paling tidak kita sudah harus memiliki data sebagai standar minimal sebuah akreditasi. Nah, itu sulitnya. Jadi dari data-data itu yang teramat sulit, dan kita berharap bahwa waktu itu program studi Penjas Kesrek ini sedang menyiapkan diri untuk akreditasi, sehingga nanti data-data akreditasi itu yang kemudian melengkapi proposal kami di persiapan S2 ini, sehingga menjadi lengkap. Nah, ternyata data-data itu sampai sekarang belum didistribusikan kepada kami, sehingga itu menjadi kesulitan tersendiri buat kami panitia. Mudah-mudahan nanti Pak Idris bisa menindaklanjutinya lagi, dan saya berusaha, mungkin tidak bisa bekerja lagi, saya hanya memfasilitasi karena kita tahu bersama tugas-tugas WD2 itu teramat banyak. Ada administrasi umum, ada kepegawaian, ada keuangan, ada BMN, ada informatika, dan segala macam. Ini tugas-tugas yang menurut saya cukup berat, sehingga mungkin saya hanya bisa memfasilitasi. Ruang WD2 itu selalu terbuka. Dalam jangka waktu dekat mungkin kita akan kumpul untuk menindaklanjuti lagi proposal S2 yang masih tersisa, yang masih terabaikan. Mudah-mudahan harapan-harapan dari saudara-saudaraku semua di mana saja di 10, di 11 kabupaten kota, dan juga para alumni di wilayah-wilayah yang lain, mungkin ada yang berkenan kembali lagi supaya jangan pindah-pindah program studi. Banyak yang sudah lari ke manajemen, termasuk itu Ibu Fani, Bapak Poli, Bapak Leka, Bapak Uratmangun. Saya tidak tahu mereka sudah menjadi pengkhianat mungkin. Tapi tidak begitu ya, cuma canda saja. Tentu saja untuk mengembangkan diri kita harus bekerja-kejar dengan waktu. Sehingga Ibu Fani, Pak Poli, Pak Alex, Pak Uratmangun itu semua sudah lebih tough gitu, lebih mendahului kita. Mereka terpaksa sesuai dengan jabatan, sesuai dengan tugas, dan kemudian sesuai dengan usia mereka yang juga mendekati pensiun dan segala macam. Ini mereka lebih berpikir kritis untuk segera bisa menyelesaikan studi, dan kita memberikan support, dukungan kepada yang sudah S2 selesai di Ambon, meskipun bukan Penjas, mungkin di manajemen dan lain-lain. Saya ucapkan selamat. Tapi alangkah lebih baiknya nanti dipandu oleh Pak Kaprodi hari ini, dapat banyak masukan sehingga Prodi S2 kita akan segera berjalan lagi. Dan adik-adik kita, saudara-saudara kita di mana saja, mungkin termasuk yang di Papua, mungkin yang berkeinginan untuk segera bisa mendaftar masuk studi lanjut, Ibu JJK siapa dong yang di Papua sana, Ibu Makahiti dong itu, mungkin kalau ada yang berminat untuk kembali segera, ya silakanlah bersama-sama dengan ketong. Kira itu yang bisa disampaikan. Doain supaya semuanya bisa terlaksana baik. Siapa tahu tahun depan kami bisa menerima mahasiswa di S2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salam olahraga. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Pak Wahyu selaku moderator dan juga kepada Pak Idris.
Sekalian saya mohon diri, saya harus berkantor. Terima kasih dan saya mengundurkan diri.